Kisah keluarga Nabi Juwairiyah binti Al-Harits, perang Bani Mustalik dan tertawanya Juwairiyah. Juwairiyah binti Al-Harits adalah salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Juwairiyah lahir sekitar 14 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ia dibesarkan di tengah keluarga yang bergelimang kenikmatan. Ayah Juwairiyah bernama Al-Harits bin Abu Diror, kepala suku Bani Mustalik yang sangat memusuhi Islam. Nama asli Juwairiyah adalah Barroh binti Al-Harits. Namun setelah masuk Islam dan dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, namanya berganti menjadi Juwairiyah. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata tentang Juwairiyah bahwa Juwairiyah adalah seorang wanita yang manis dan cantik. Tiada seorang pun yang melihatnya melainkan akan jatuh hati kepadanya. Selain parasnya yang cantik, Juwairiyah juga merupakan sosok wanita yang terdidik. Sebelum dinikahi oleh Rasulullah SAW, Juwairiyah menikah dengan anak pamannya, yaitu Musafi bin Sofwan. Suaminya tersebut tewas dalam pertempuran Muraisi, atau juga disebut perang Bani Mustalik melawan kaum muslim. Bani Mustalik adalah suku yang tinggal di sepanjang jarak yang membentang antara Mekah dan Madinah, tepatnya di daerah Kudaid dan Usafah. Bani Mustalik termasuk kalangan bangsa Arab jahiliyah penyembah berhala. Mereka layaknya kaum musyrikin lainnya yang tidak mudah berganti keyakinan atas kesyirikan. Mereka memusuhi dan tidak suka dengan kedatangan Islam. Bani Mustalik ini sesungguhnya salah satu pecahan dari Bani Khuza'ah yang memiliki hubungan persaudaraan dengan Aus dan Khazraj di Madinah. Saat itu ayah Juwairiyah, Al-Harits bin Abu Diror, yang merupakan pemimpin Bani Mustalik, berencana untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Al-Harits telah menyiapkan diri bersama suku-suku Arab lain yang berhasil dipengaruhinya untuk menyerang Rasulullah. Rencana tersebut pun sampai ke telinga Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengutus Buraidah bin Al-Hashib Al-Aslami untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Buraidah berangkat menjalankan misi penuh resiko ini dengan melakukan penyamaran dan menyelinap di tengah Bani Mustalik. Buraidah berbicara langsung dengan Al-Harits. Ia menanyakan perihal rencana penyerangan kaum muslim di Madinah. Siapa engkau? Dari kalian, aku datang tatkala aku mendengar kalian telah berkumpul untuk melawan Muhammad. Maka aku akan berjalan bersama kaumku dan orang-orang yang taat kepadaku, dan kita akan bersatu padu untuk menghabisi Muhammad. Kami memang ingin memerangi laki-laki tersebut. Kalau begitu, segera datangkan pasukanmu untuk bergabung dengan kami. Aku akan pergi sekarang dan aku akan datang membawa pasukan yang banyak ke sini. Setelah yakin dan benar terkonfirmasi bahwa Bani Mustalik benar-benar tengah menyusun rencana untuk menyerang Madinah, Buraidah pun bergegas melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian Rasulullah mengambil tindakan cepat. Beliau menyiapkan 700 pasukan dan 30 pasukan berkuda. Mereka bergerak meninggalkan Madinah pada malam Senin. Selain para sahabat yang setia, kaum munafik juga ikut dalam perang ini. Kaum munafik berharap dalam perang Bani Mustalik mendapat harta rampasan perang yang banyak. Rasulullah SAW menugaskan Zaid bin Haritsah untuk sementara waktu memimpin Madinah. Sebelumnya Al-Harits bin Abu Diror telah mengirim mata-mata untuk memantau pergerakan pasukan muslim. Tapi mata-mata tersebut berhasil ditangkap dan dibunuh. Sampailah kabar mata-mata yang dikirim telah dibunuh. Mereka lalu merasa ketakutan sehingga suku-suku Arab yang tadinya mendukung mulai mengundurkan diri. Ketika Rasulullah sampai di daerah Al-Muraisi, yaitu nama sebuah mata air milik Bani Mustalik yang terletak di sekitar Kudaid, Rasulullah menyiapkan pasukannya untuk menyerbu. Pemegang panji Ansor dalam peperangan ini adalah Sa'ad bin Ubadah, sedangkan dari golongan muhajirin dipegang oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Taktik yang digunakan oleh Rasulullah dalam menghadapi musuh Bani Mustalik adalah dengan serangan tiba-tiba tanpa disadari oleh pihak musuh. Kedua pasukan sempat saling melempar anak panah ke arah lawan beberapa saat. Tapi kemudian Rasulullah SAW
menyuruh pasukannya agar menyerbu sekaligus, sehingga benar-benar meraih kemenangan. Pasukan musyrikin hancur dan lari kocar-kacir. Dalam perang ini, kaum muslimin berhasil membunuh 10 orang Bani Mustholik, termasuk suami Juwairiyah, Musafi bin Sofwan. Sementara lainnya berhasil ditawan. Sedangkan pemimpin Bani Mustholik, Al-Harits bin Diror, melarikan diri dari medan perang. Kaum wanita dan anak-anak ditawan. Di antara kaum wanita yang ditawan itu terdapat Juwairiyah binti Al-Harits, dan hewan-hewan ternak berupa unta dan kambing menjadi pampasan perang. Perang Bani Mustholik terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah, tetapi ada yang menyebutkan perang ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Peperangan ini terjadi cukup singkat, sebab Rasulullah melakukan taktik serangan mendadak. Kondisi ini dilakukan karena beberapa pertimbangan. Pertama, karena Bani Mustholik sudah lama didakwahi. Mereka termasuk kelompok masyarakat yang sudah menerima dakwah Islam sejak lama. Bahkan sejak awal mula dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Namun mereka tetap ingkar terhadap agama Allah. Kedua, selama ini mereka aktif memerangi Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka ikut aktif dalam semua peperangan melawan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Khususnya jelas-jelas mereka ambil bagian dalam perang Uhud dengan bergabung pada pihak musyrikin Mekah. Dan yang ketiga, mereka merencanakan pembunuhan Nabi Muhammad SAW dan menyerang kaum muslimin di Madinah. Sehingga posisi mereka memang sudah dalam peperangan yang sah dan resmi. Tidak salah sama sekali ketika Nabi Muhammad SAW memutuskan menyerang mereka secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Setelah peristiwa kekalahan Bani Mustholik, Nabi Muhammad SAW membagi ghanimah dan tawanan perang. Juwairiyah binti Al-Harits menjadi bagian Sabit bin Qais bin Syammas. Sebagai seorang yang pandai, Juwairiyah mengetahui dirinya menjadi tawanan. Lalu ia mengajukan tawaran untuk membebaskan diri. Demikian kisah tentang Juwairiyah binti Al-Harits. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, pentingnya melakukan pengecekan ulang dan memastikan informasi yang didapat serta tidak tergesa-gesa menyikapinya. Seperti yang dilakukan Rasulullah ketika mendengar berita rencana penyerangan Bani Mustholik kepada kaum muslim di Madinah. Kedua, mengetahui tentang salah satu hukum peperangan. Dalam perang Bani Mustholik ini, dibolehkan melakukan serangan mendadak karena kaum tersebut sudah pernah didakwahi. Sedangkan kepada mereka yang belum pernah didakwahi, maka wajib mendakwahinya terlebih dahulu sebelum memeranginya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah keluarga Nabi Juwairiyah binti Al-Harits, wanita paling berkah bagi kaumnya. Setelah peristiwa kekalahan Bani Mustholik, pemimpin Bani Mustholik Al-Harits bin Abu Diror melarikan diri dari medan perang dan suami Juwairiyah tewas terbunuh. Juwairiyah menjadi tawanan Sabit bin Qais bin Syammas. Kemudian Juwairiyah mengajukan tawaran untuk membebaskan diri. Saat itu juga Juwairiyah mengajukan kesepakatan mukatabah. Mukatabah adalah pengajuan pembebasan diri agar menjadi merdeka yang dilakukan oleh seorang budak kepada tuannya dengan membayar jumlah uang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sabit bin Qais pun menyetujui permohonan Juwairiyah. Keinginan Juwairiyah untuk merdeka sangat besar. Tetapi ia merasa harga yang dibayar sangat banyak dan ia tidak mampu membayarnya. Maka ia berencana untuk meminta bantuan kepada Rasulullah SAW. Juwairiyah pun meminta izin untuk menemui Rasulullah. Lalu Juwairiyah menemui Rasulullah SAW untuk meminta bantuan beliau supaya menuntaskan mukatabah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah, Juwairiyah berkata, "Wahai Rasulullah, saya adalah putri Al-Harits bin Abu Diror, pemimpin kabilah Bani Mustholik. Saya mendapat musibah yang pasti engkau ketahui dengan baik. Saya menjadi bagian Sabit bin Qais bin Syammas, maka saya membuat kesepakatan mukatabah dengannya, agar saya menjadi seorang yang merdeka. Tujuan saya menemui Anda adalah untuk meminta bantuan, menyelesaikan perihal mukatabah ini.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Juwairiyah, apakah engkau suka mendapatkan yang lebih dari itu? Juwairiyah merasa heran dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah. Lalu Juwairiyah balik bertanya dengan sopan, apakah itu wahai Rasulullah? Aku tebus dirimu, kemudian aku menikahi dirimu. Tampak tersirat di wajah cantik Juwairiyah suatu kebahagiaan. Lalu ia menjawab, aku setuju wahai Rasulullah. Aku telah melakukannya. Tersebarlah berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Juwairiyah binti Al-Harits bin Abu Diror. Mendengar berita tersebut, para sahabat berkata, Tawanan kita ini adalah kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat membebaskan semua tawanan yang masih memiliki hubungan kerabat dengan Juwairiyah. Mereka lepaskan tawanan perang yang mereka bawa. Secara tak terduga, pernikahan itu menjadi berkah bagi kaum Bani Mustalik yang tertawan dan menjadi budak. Dengan menikahi Juwairiyah, Rasulullah berhasil memerdekakan 100 keluarga dari suku Bani Mustalik. Para tawanan ini pun kemudian memeluk Islam. Sungguh Juwairiyah adalah wanita yang paling memberi berkah kepada kaumnya. Selain itu, akhirnya ayah Juwairiyah, Al-Harits, masuk Islam bersama kedua putranya dan beberapa orang dari kaumnya. Pada mulanya nama asli Juwairiyah adalah Barroh. Setelah masuk Islam dan menjadi istri Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menggantinya dengan nama Juwairiyah. Juwairiyah radhiyallahu anha sangat teguh menjalankan perintah agama, tekun beribadah, rajin berpuasa, dan sholat malam. Nabi Muhammad pernah menegur Juwairiyah ketika mengetahui ia berpuasa pada hari Jumat. Suatu hari Nabi Muhammad SAW pernah menemui Juwairiyah radhiyallahu anha pada hari Jumat. Saat itu Juwairiyah sedang berpuasa. Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau kemarin berpuasa? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau akan berpuasa besok? Tidak wahai Rasulullah. Batalkan puasamu hari ini. Mendengar perkataan Rasulullah tersebut, lalu Juwairiyah membatalkan puasanya. Kita dilarang untuk berpuasa pada hari Jumat kecuali disertai dengan berpuasa setelah dan sebelumnya. Misalnya seperti puasa Daud, yaitu sehari puasa sehari tidak. Lalu bertepatan dengan hari Jumat atau bertepatan dengan kebiasaan puasa di pertengahan bulan. Juwairiyah juga dikenal sebagai orang yang rajin berzikir. Pada suatu pagi, ia mempunyai kebiasaan berdiam, menyibukkan diri dengan zikir hingga matahari meninggi. Saat itu Rasulullah masuk ke rumah Juwairiyah. Rasulullah mendapati Juwairiyah sedang bertasbih, maka beliau langsung pergi ke tempat lain untuk suatu keperluan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi menemui Juwairiyah lagi. Ketika hampir tengah hari, sedangkan Juwairiyah masih berada di tempat salatnya. Lalu beliau bertanya, apakah engkau masih di sini sejak aku tinggalkan tadi? Iya wahai Rasulullah. Sungguh, aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat sebanyak 3 kali. Jika ditimbang pahalanya, sama dengan pahala bacaanmu sejak tadi, yaitu Subhanallahi wa bihamdi, adada khalqihi wa ridho nafsi, wa zinata arshihi, wa midada kalimati. Arti dari zikir tersebut yakni, Maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak bilangan makhluknya, dan sebesar keridhoannya, dan seberat arsy miliknya, dan sebanyak hitungan kalimatnya. Hari-hari begitu cepat berlalu. Juwairiyah radhiyallahu anha telah melalui masa-masa yang berharga dalam kehidupannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Juwairiyah merasa sedih, tapi dia tetap tegar dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepeninggal Rasulullah, Juwairiyah masih hidup dalam masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Seluruh masa hidupnya dihiasi dengan ilmu, zikir, doa, dan mengajarkan ilmu kepada para penuntut ilmu yang datang ke Madinah. Juwairiyah radhiyallahu anha hidup hingga masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Juwairiyah meninggal dunia pada tahun 50 Hijriah. Ada pula yang mengatakan tahun 56 Hijriah.
Marwan bin Al-Hakam yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Madinah memimpin sholat jenazah yang diikuti oleh segenap penduduk Madinah. Juwairiyah dimakamkan di Baqi bersebelahan dengan kuburan istri-istri Nabi Muhammad SAW yang lain. Demikianlah kisah tentang Juwairiyah binti Al-Harits. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, begitu besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkuasa merubah suatu keadaan, seperti kisah Bani Mustalik tadi. Semula mereka adalah musuh yang paling keras menentang Islam, kemudian Allah membuat mereka memeluk agama Islam. Kedua, pernikahan Juwairiyah dengan Rasulullah SAW membawa kemaslahatan yang besar, di mana ayah Juwairiyah, saudara laki-lakinya, dan banyak orang dari kaumnya memeluk Islam dan menjadi pembela Islam. Ketiga, Juwairiyah radhiyallahu anha memberikan teladan untuk rajin beribadah seperti berzikir dan berpuasa. Wallahu a'lam bishawab.